Suding memilih beristirahat di ruang pimpinan komisi dan diberikan bantuan pertolongan pertama. Dokter yang berada di DPR langsung memeriksa kondisi kesehatan Syarifuddin Suding dan diketahui jika tekanan darah Syarifuddin Suding mencapai 130. Wow. Syarifuddin kemudian dilarikan ke rumah sakit. Semoga cepat sembuh ya, Pak. Mudah-mudahan sudah membaik pagi ini. Kita simak pernyataan dari Ahmad Yani ya, selaku rekan Komisi 3 dari Syarifuddin Suding. Nah mungkin kita tadi mau memberikan masukan segera dibawa ke rumah sakit, takutnya kena gejala stroke ringan kan. Tapi Pak Suding sempat pingsan atau gimana? Tidak, tapi sudah mulai goyang badannya seperti itu, puyeng kan. Dan itu kelihatan pucat sekali pada waktu dia. Dan dia tidak menyelesaikan semua pertanyaan-pertanyaan yang dia ada kan. Berarti kira-kira beberapa menit yang berapa? Ya pada habis dia pada waktu dia pertanyaan itu dia tidak menyelesaikan, setelah itu dia keluar. Saya nyangka keluar istirahat, saya nggak tahu, baru tahu saya tadi ternyata dipanggil dokter ada oksigen, ya kan kita nggak tahu. Oleh karena itu saya panggil lagi dokter sekarang ini untuk periksa, kalau memang itu segera dibawa ke rumah sakit saja. Ya, pagi ini sudah ada 2 tamu yang hadir di Wisma Nusantara. Ya. Pertama dari HTI, kemudian ada 1 dari Garut. Saya ke sana dulu, Rivi, ya, untuk mengetahui. Selamat pagi. Oke, dari Pak siapa? Hidayat. Oke, Bapak, apa tujuan Anda datang ke sini? Unjuk rasa karena saya tidak salah disalahkan. Iya, dalam sama kasus Mahkamah apa? Agung, dalam kasus biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan. Pada saat itu kasusnya seperti apa? Saya ingin jelaskan, biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan ini dilaksanakan di seluruh Indonesia. Tetapi mengapa hanya kita yang dikasuskan? Dikasuskan pada tahun 2008 menjelang pemilu kepala daerah, dan di mana ada salah seorang jaksa tinggi mencalonkan pada saat itu. Lalu kemudian saya diajukan ke persidangan. Di Pengadilan Tipikor Bandung saya diputus bebas. Sedangkan putusan itu dibagi 3. Menurut KUHP pasal 191, ada putusan bebas, ada putusan lepas, ada putusan pemidanaan. Putusan bebas tidak bisa diajukan banding dan tidak bisa diajukan kasasi. Menurut pasal 259 otomatis sudah mempunyai kekuatan hukum Namun tetap. di kenyataannya di MA? Tetap diajukan kasasi, artinya bertentangan dengan undang-undang. MA juga tetap menerima bertentangan dengan undang-undang. Lalu ketika Anda datang ke sini apa yang ingin Anda katakan? Saya dikalahkan di Mahkamah Agung. Tentu ini sangat mengejutkan bagi saya kan. Apa konsekuensinya? Anda ditahan? Atau ya harus dihukum kan kalau kalah di Mahkamah Agung itu. Yang mengejutkan adalah putusan Mahkamah Agung ini bertentangan dengan pendapat Majelis Hakim sendiri dengan pendapatnya, dan bertentangan dengan pendapat Jaksa Agung. Menurut Jaksa Agung kan ya, bahwa korupsi itu harus ada audit. Kalau kita singkat saja, apa yang Anda harapkan sekarang? Ya, Pemda Subang, BPK diperiksa sama BPKP dan BPK. Pemeriksaan BPK, BPKP, dan konsultan audit independen tidak menyatakan ada pelanggaran hukum dan kerugian keuangan negara. Jadi Anda berharap ini akan ada peninjauan kembali? Ya, ada peninjauan kembali. Kemudian ini jelas merupakan kehilapan dari hakim. Dan kehilapan ini sangat fatal. Jangan kemudian terulang lagi kehilapan ini. Saya merasa yakin benar karena BPK dan BPKP serta audit independen menyatakan bahwa saya benar tidak merugikan keuangan negara dan tidak tidak melanggar hukum. Baik Pak Ed, semoga ini bisa mendapatkan tanggapan dari instansi terkait. Kalaupun Anda PK, kalau memang itu ada sebuah keputusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Terima kasih Pak Ed. Ya, baik, terima kasih Pak Ed. Saya beralih ke Rivi, silakan Rivi. Ratna, saya langsung menangkap tugas Anda begitu. Ini saya sudah bersama juga dengan teman-teman Hizbut Tahrir Indonesia yang juga hadir di Bundaran HI. Siapa yang akan berbicara di sini? Baik, dengan Bapak siapa Pak? Pak Misbah. Pak Misbah, ini saya membaca di sini liberalisasi migas, tolak pembatasan BBM bersubsidi dari masa Hizbut Tahrir Indonesia. Sampai harus menyuarakan ini juga nih HTI sekarang. Karena persoalannya ini upaya untuk menaikkan BBM sangat kental sekali. Gitu. Dan kita melihat ada 3 poin yang kita sampaikan. Apa itu pertama? Yang pertama, ada 3 kebohongan penguasa, pemerintah terhadap BBM ini. Yang pertama istilah subsidi. Padahal pemerintah itu sudah mendapatkan untung 165 triliun per tahun dengan penjualan 77 per barel. Kemudian yang kedua, istilah pemborosan BBM. Padahal Indonesia itu selama ini adalah tingkat 116 dari seluruh negara, yang artinya tidak boros konsumsi itu. Yang ketiga adalah subsidi ini yang dinikmati oleh orang-orang mewah. Padahal orang yang mewah di sini hanya 5%. Artinya tidak sampai ke tujuan akhirnya. Baik, ini kira-kira teman-teman murni Hizbut Tahrir yang bersuara ini, atau mungkin ada juga yang di belakang Anda yang ikut serta menyuarakan ini? Kita ini justru, ini pasti Hizbut Tahrir dan bersama rakyat. Seluruh Indonesia ya? Tidak, iya, seluruh Indonesia. Baik, akankah melakukan aksi serupa juga hari ini? Kita akan aksi di depan DPR. Nanti jam 10 dengan masa 2.000 masa. Mengingat juga akan ada pertemuan rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 ya? Benar. Antara Menteri SDM. Nah, terkait itu yang penting bahwa
migas ini adalah milik umum. Baik. Ya, ini tidak boleh dikelola oleh swasta, apalagi kuasa asing. Baik. Maka sebenarnya dalam Islam ini sesuatu yang harus dikelola dan dikembalikan pada rakyat. Baik. Oleh karena itu tidak mungkin Terima kita kasih. bisa berusaha dengan berharap pada penguasa sekarang ini. Baik. Dan harus kemudian ketika rakyat ingin sejahtera dengan kehidupan kita ini harus terapkan sistem Islam di bawah naungan khilafah. Terima Baik. kasih. Baik. Kami kembali saat lagi di Apa Kabar Indonesia. Terima kasih Bapak.